Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahapan pembelajaran dan pengembangan variasi belajar. Saya Ilham Fatur Rahman dengan NPM 2014 4600168. Mas saya Suci Irsya Pratiwi, NPM 20144600167. Saya Wida Permatasari, NPM 20144600185. Saya Verena Kurniawati, NPM 20144600186. Di sini saya akan menjelaskan tentang variasi mengajar. Nah, pengertian variasi mengajar adalah variasi mengajar merupakan komponen penting di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan pelaksanaan variasi mengajar yang tepat, guru mampu berinteraksi aktif, mengarahkan dan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Variasi mengajar yang dilakukan guru akan menumbuhkan antusiasme siswa di dalam pembelajaran di kelas sehingga siswa termotivasi dalam belajar. Nah, menurut pendapat yang disampaikan, dia marah bahwa menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif. Maka dapat diartikan bahwa variasi mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam proses interaksi belajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang mendorong dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar melalui perubahan dalam gaya mengajar. Media yang digunakan berganti-ganti dan ada perubahan dalam pola interaksi antar siswa dan guru. 2. Tujuan penggunaan variasi mengajar. Menurut Jamaroh, penggunaan variasi mengajar dalam proses belajar mengajar ditunjukkan terhadap perhatian siswa, motivasi, dan belajar siswa. Sedangkan tujuan diadakannya variasi mengajar adalah: yang pertama, meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar. Fokus permasalahan penting perhatian ini dalam proses belajar mengajar. Karena dengan perhatian yang diberikan siswa terhadap materi pelajaran yang guru jelaskan akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tercapainya tujuan pembelajaran tersebut bila setiap siswa mencapai penguasaan terhadap materi yang diberikan dalam suatu pertemuan kelas. Yang kedua, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi. Motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Seorang siswa tidak akan dapat belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada motivasi di dalam dirinya. Bahkan tanpa motivasi, seorang siswa tidak akan melakukan kegiatan belajar. Maka dari itu, guru harus selalu memperhatikan dan memotivasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa di kelas ada siswa tertentu yang kurang senang terhadap seorang guru. Konsekuensinya, bidang studi yang dipegang atau diajarkan oleh guru tersebut juga menjadi tidak disenangi. Acuh tak acuh selalu ditunjukkan lewat sikap dan perbuatan ketika guru tersebut sedang memberikan materi pelajaran di kelas. Kurang senangnya siswa-siswi terhadap guru bisa jadi disebabkan gaya mengajar guru yang kurang bervariasi. Misalnya, hanya menggunakan metode ceramah untuk setiap kali melaksanakan tugas mengajar di kelas. Guru gagal menciptakan suasana belajar yang membangkitkan kreativitas dan kegairahan belajar siswa. Guru yang bijaksana adalah guru yang pandai menempatkan diri dan pandai mengambil hati siswa. Dengan sikap seperti ini, siswa merasa diperhatikan oleh guru dan siswa selalu rindu untuk selalu dekat di sisi guru. Guru seperti ini biasanya karena gaya mengajarnya dan
pendekatannya yang sesuai dengan psikologi siswa. 4. Memberi kemungkinan, pilihan, dan fasilitas belajar individual. Seorang guru dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan yang mendukung tugasnya dalam mengajar. Penguasaan metode mengajar yang dituntut kepada guru tidak hanya 1 atau 2 metode, tetapi lebih banyak dari itu, karena diakui penguasaan metode mengajar dalam jumlah yang banyak lebih memungkinkan guru untuk melakukan pemilihan metode mana yang akan dipakai dalam rangka menunjang tugasnya dalam mengajar di kelas. 5. Mendorong anak didik untuk belajar. Lingkungan pengajaran yang kondusif adalah lingkungan yang mampu mendorong anak didik untuk selalu belajar sehingga berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Belajar memerlukan motivasi sebagai pendorong bagi anak didik adalah motivasi intrinsik yang lahir dari kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Namun sayangnya jarang ditemukan anak didik yang mempunyai motivasi intrinsik yang sama. Di sini diperlukan peranan guru bagaimana upaya meningkatkan lingkungan belajar yang mampu mendorong anak didik untuk senang dan bergairah untuk belajar. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip penggunaan variasi pengajaran. Prinsip-prinsip penggunaan variasi mengajar menurut Jamroh dan Zain 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, guru hendaknya menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan, sehingga momen proses belajar mengajar tetap utuh, tidak merusak perhatian peserta didik, dan proses belajar tidak terganggu. Yang ketiga, ada penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Untuk itu, diperlukan penggunaan yang luwes dan spontan sesuai dengan umpan balik yang diterima peserta didik. Bentuk umpan balik itu ada 2. Yang pertama, umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian dan keterlibatan peserta didik, dan yang kedua ada umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pembelajaran. Komponen-komponen dalam variasi mengajar. Dalam mengajar biasanya terdapat beberapa komponen, di antaranya variasi suara, penekanan, pemberian waktu, kontak pandang, gerak anggota tubuh, dan pindah posisi. Mengapa sih guru harus dapat mengembangkan variasi dalam mengajar? Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran harus memiliki kemampuan mengadakan variasi mengajar. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dipakai atau diterapkan dalam kelas. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang variasi dalam mengajar. Yang pertama, variasi suara. Suara guru dapat bervariasi dalam berintonasi, nada, volume, dan kecepatan. Berbicara pelan pada saat menyampaikan materi atau berbicara tajam saat ada siswa yang kurang memperhatikan. Yang kedua, penekanan. Untuk dapat memfokuskan siswa menjadi aspek penting bagi guru. Guru dapat menggunakan penekanan secara verbal seperti ayo perhatikan anak-anak sambil menunjukkan jari. Yang ketiga, pemberian waktu. Untuk menarik perhatian siswa, guru dapat melakukan atau mengubah kondisi kelas menjadi sunyi saat ada kegiatan menjadi tanpa kegiatan. Yang keempat, ada kontak pandang. Saat berbicara atau menyampaikan materi kepada siswa, guru sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas, tidak hanya ke salah satu siswa saja. Hal itu dapat membentuk hubungan positif antara guru dengan siswa. Yang kelima, gerakan anggota tubuh. Variasi dalam mimik, gerakan kepala atau badan merupakan aspek penting dalam komunikasi. Tidak hanya untuk menarik perhatian, tetapi juga dapat menyampaikan arti saat berbicara.
Yang terakhir ada pindah posisi. Perpindahan posisi guru di kelas dapat menarik perhatian siswa, seperti saat berbicara di depan kemudian berpindah ke belakang, atau berjalan ke sisi kanan ke sisi kiri, atau juga bisa dari belakang menuju samping kiri kanan siswa. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.